يا معشر المسلمين وسقط المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan disebut berjamaah di atas wal imam istaghfirullah anzilu wasma'u anhu rahimahullah anzilu wasma'u anhu rahimahullah anzilu wasma'u anhu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Islam wa iman للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندهم رضيت منك بالخير ويا ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mujaddid al-aqwami 'aman ba'da 'am, walladhi balagha shahra rajab hadha al-'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malik al-'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mawlid wa amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin jamaah angkutan dengan Allah yang berbahagia. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kami adalah amalan penting di bulan Rajab. Hadirin, bulan Rajab adalah salah satu dari bulan suci Al-Ashhurul Hurum. Rajab artinya al-ta'zim atau pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang cepat itu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di antara amalan penting di bulan Rajab adalah menjauhkan diri dari perilaku zalim. Perilaku zalim yang pertama adalah zalim terhadap diri sendiri. Perilaku ini sama dengan tidak mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah menghargai diri sendiri, bersyukur atas karunia Allah. Mencintai diri sendiri mengatur unsur self-care atau peduli untuk menjaga diri sendiri. Selaras dengan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mencintai diri sendiri mengharuskan kita untuk menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Inilah spiritualitas tinggi, menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk, khairihi wa syarrihi. Hasil penelitian Journal of Effective Disorder menunjukkan bahwa mencintai diri sendiri berperan dalam mengurangi keinginan bunuh diri melalui peningkatan menghargai diri sendiri dan penurunan tingkat depresi. Belakangan ini, masalah global dalam kesehatan mental yang mengkhawatirkan adalah bunuh diri. Hasil rilis WHO menyebutkan lebih dari 700.000 orang mengakhiri hidup mereka sendiri setiap tahun. Di Indonesia, sepanjang Januari sampai Oktober 2024, angka kasus bunuh diri telah menyentuh angka 1.023 kasus. Bila di rata-rata ada 3 orang melakukan aksi bunuh diri setiap hari, sungguh fantastis. Kezaliman yang kedua adalah zalim terhadap orang lain. Rasul bersabda, "Al-dhulmul ladzi la yatrukullah fa dhulmul ibadi ba'dihim ba'da hatta yabdu ba'dihim bima'ad." Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, tak kala rombongan muhajirin yang menyeberangi lautan kembali kepada Rasulullah, Rasul bersabda, "Maukah kalian menceritakan kepada kami hal-hal yang mengagumkan yang pernah kalian lihat di bumi Habasyah?" Sekelompok pemuda kemudian berkata, "Baik kepada Rasulullah. Ketika kami sedang duduk, lewatlah seorang wanita tua dari biarawati. Mereka sedang memanggul tempayan air di atas kepala. Kemudian wanita tua itu melewati seorang pemuda dari kaumnya, hingga pemuda ini meletakkan salah satu tangannya di antara pundak wanita tua ini. Lalu pemuda itu mendorongnya sehingga nenek itu tersungkur di atas kedua lututnya dan tempayan airnya pecah. Ketika wanita tua itu berdiri, dia menoleh kepada pemuda dan kemudian berkata, "Saufa ta'lamu ya buddha, saufa ta'lamu ya buddha, idza wada'allahu al-kursi wa ja'ala al-awwalina wal akhirin wa takallamat al-aidi wal arjul bima kanu yaksubun, fa saufa ta'lamu kaifa amli wa amruka indahu ghadan." Suatu saat kamu akan mengetahui, wahai pengkhianat, di saat Allah meletakkan kursinya dan mengumpulkan orang yang terdahulu dan yang terakhir, tangan-tangan dan kaki-kaki akan berbicara, bersaksi terhadap apa yang mereka kerjakan, dan kamu akan mengetahui bagaimana urusanmu dan urusanmu di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda,
yurisullahu ummatan la yuqaf fi dhaifihim syadid. Wanita tua itu benar. Wanita tua itu benar kata Rasulullah. Bagaimana mungkin Allah akan memberkati suatu kaum di mana yang lemah tidak dibela oleh yang kuat? Hadirin, fakta mengatakan di Indonesia kasus kezaliman justru banyak dimulai dalam rumah tangga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2024 terjadi total 28.798 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus, sedangkan korban laki-laki ada di angka 6.217 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tajam ketimbang tahun 2023 dengan total 18.466 kasus. Bulan Rajab ini menuntut kita untuk berhati-hati agar tidak berbuat zalim kepada sesama, karena balasan dari keburukan dilipat gandakan hukumannya, sebagaimana kebaikan juga akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, amalan penting kedua di bulan Rajab adalah memperbanyak kebaikan. Selain dari berpuasa, amalan yang dianjurkan adalah berinfak dan bersedekah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu termasuk yang menganjurkan di bulan Rajab ini untuk membuat akhirat atau dikenal juga dengan Rajabiyah, yaitu menyembelih hewan ternak, dimakan dan kemudian dibagikan. Ada dua hal yang menjadi kekuatan ketika kita mau memberi dan berbagi. Pertama, keuntungan yang didapat dalam jangka pendek, dan kedua, keuntungan yang didapat dalam jangka panjang. Ibu Santoso pernah berkata dan cukup menarik, bahwa seberapa pun yang kita berikan kepada orang lain pasti dilipat gandakan oleh Allah. Tidak jadi soal apakah kita ikhlas atau tidak, karena demikianlah hukum alam yang diciptakan Allah, memberi dan menerima. Balasan jangka pendek di dunia adalah setara yang kita berikan. Bisa jadi berupa keuangan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan urusan. Dengan kata lain, sedekah, memberi atau berbagi dapat menjadi bangsa pribadi karena memudahkan keuangan kita. Tentu kita masih ingat firman Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabilin fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui. Memberi, berbagi juga bisa menjadi dokter pribadi karena memelihara kesehatan kita. Rasul bersabda, "Ya Tuhan, bisodaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah." Ibnu Syakir pernah berkata dia mendengar bahwa Ibnu Umar ditanya tentang seseorang tentang infeksi nanah yang keluar dari lututnya sejak 7 tahun. Dia sudah berobat dengan berbagai pengobatan, bertanya kepada banyak dokter, tapi tidak ada pengaruhnya. Ibnu Umar kemudian berkata, "Pergi dan galilah sumur di tempat orang-orang yang membutuhkan air, karena aku berharap di sana akan memancar mata air dan darah anakmu berhenti." Setelah dilakukan atas izin Allah, orang ini kemudian sembuh. Profesor David Johnson mengatakan, melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang pikir akan cenderung mudah terserang penyakit. Memberi dan berbagi juga bisa menjadi bodyguard pribadi karena memelihara kita dari balak dan musibah. Rasulullah bersabda, "As-shadaqatu tanha sab'ina naw'an min anwa'i balaa, ahwalu al-judal wal baras." Sedekah itu menghalangkan 70 macam bala, yang paling ringan adalah lepra dan kusta. Memberi juga bisa menjadi asisten pribadi karena memudahkan urusan-urusan kita. Rasulullah bersabda, "Man kana fi hajati akhin, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Hadirin jamaah Jumat, tamu-tamu dalam Allah yang berbahagia. Semua balasan tadi
adalah jangka pendek yang didapatkan di dunia. Tapi jika memberi dengan iman dan keikhlasan, akan memperoleh jangka panjang di akhirat, mendapatkan ridho, pahala, terhindar dari neraka, dan memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, tidak seorang pun di antara kamu sekalian kecuali Tuhan yang akan berbicara kepadanya besok hari kiamat. Antara dia dan Tuhan yang tidak ada terjemah. Ia memandang suatu kebaikan, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah dipersembahkannya ketika di dunia. Dan ia memandang sesuatu yang buruk darinya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Dan ketika dia melihat di depannya ternyata tidak ada yang lain persis di depannya, wajahnya, kecuali neraka. Rasul kemudian bersabda, Ittaqunnar walau bisyikki tamr, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka takutlah kalian kepada neraka, meski dengan hanya bersedekah dengan separuh kurma, atau jika tidak ada dengan kalimat yang baik. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menahan diri dari dosa ini, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melipat gandakan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bi fadlihi wa rahmatihi tafawwadu. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul ma'bud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal fadli wal jud wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Sya'ban wa balighna Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifdhi lisan wa qaddil basar wa la taj'al hawdina min al-suwa. Allahumma ij'al hadha al-balada aminan mutma'innan mustaqbilan bi dhikrillah muttasilan bi hadi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdi wa al-shaqaq wa su'il Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina wa ij'al ghadana khairan min yawmina wa 'alaina amsal hadha al-yawm bil amni wal iman wa salamun amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, inna Allaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala dzikrikum wa dzikrullahi akbar.